Yang aneh adalah ketika lo A, gue juga A tadi. Lu punya kegiatan bagi-bagi daging ya katanya. Oh oke. Itu kayaknya kalau dibikin jadi kegiatan udah CSR tuh itu udah. Jadi apa dong bilangnya? Iya nggak apa-apa emang ya membantu aja lah berbagi. Bagi-bagi daging. Emang konten lo kan nih berbagi. Iya benar. What's up? Halo, ketemu lagi di channel gue, Mika Javani. Hari ini kita di segmen cerdik. Apa ya? Cerita di balik. Cerita di balik. Jadi hari ini lagi di Cipete. Nah, buat yang luar Jakarta, Cipete itu satu daerah di Jakarta Selatan yang tempat makannya tuh sekarang jadi hype banget. Semua makanan enak se-Jakarta semua ada di sini. Coffee shop, makanan, bahkan you name it lah, brand-brand apa bilangnya ya? Kuliner di Jakarta yang enak-enak tuh ada di sini. Nah, di sini gue mau ngajak lo untuk nyobain sate domba yang udah berapa kali aku review? 3 kali, dan ini dia baru buka cabang di Cipete. Sate dombanya paling enak di Jakarta. Kebetulan yang punya juga teman gue, sahabat gue, partner kerja gue. Tapi yang lebih menarik, cerita di balik kedai ini adalah mereka tidak hanya buka restoran, tapi mereka juga membuka hatinya untuk Kita orang banyak dong. orang banyak. Oh, salah itu. Ya. Ya, wah. Jadi yuk, kita langsung menuju ke kedainya yuk. Oke. Wah, kita mesra sekali. Aku agak malu banyak diliatin tukang ojol. Hai. Nih, coba lihat sendiri. Bang, sih bang. Numpang konten bang. Nah, gua kasih lihat. Kalau mau lihat kedainya, kedai sana tuh. Serem. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau cerita sedikit pengalaman kita di Cerdik episode kedua, cerita di balik. Kali ini kita mengunjungi tempat restoran di mana sahabatku namanya Andi Indrawan. Andi Indrawan, pemilik kedai sate Maido. Sehat nggak? Sehat. Gue buka boleh nggak? Buka boleh. Boleh dong. Udah bikin. Apa? Udah pernah kena juga. Apa tuh? Pemilik kedai sate Selasit. Gue bilangnya apa deh? Owner, CEO. Iya bisa. Founder. Ada kita bareng-bareng lah. Founder ada berapa orang? Gitu. Berapa orang sih ini? Foundernya ada Toto sama di Walter sama juga ada 5. Oh, sibuk kayak lo dong. Wah, keren lihat. Namanya Andi. Dia dulu produser di Prambors, tempat gue bernaung, memulai karir, terus habis itu berteman sampai dengan sekarang. On off sih, tapi salah satu yang bikin gue selalu ngobrol sama dia itu adalah karena dia membuka suatu restoran yang menjadi kesenangan keluarga. Banget. Oke, akhirnya bisa juga bikin video sama dia langsung. Jadi sebenarnya gue udah bikin 3 kali nih. Yang dulu nggak tayang. Itu udah bikin sekali nih. Nggak tayang. Nah, kedua kemarin pas pandemik gue bikin, gue datengin tuh ke rumah. Iya. Tayang tuh. Banding ketiga nih, sampai akhirnya Selasinya punya cabang. Ini kedai kedua ya? Thank you. Ini cabang, kalau untuk cabang yang pertama, Bar. Berarti akan ada kedua, ketiga. Insya Allah. Kan nungguin loh. Wah, iya bener. Bintaro apa? Bintaro boleh. Ada yang mau donain? Langsung kasih. Oh iya, opening gitu. Emang jualan banget. Lu pertama kali bikin si kedai Selasi ini, yang pertama di Walter Mongin CD itu tahun berapa gitu? Walter tuh 5 tahun lalu, sekarang tahun ke-5. Jadi tahun berapa tuh? Ini hitungan gua parah banget. 2016. Sama kayak kita 2016. nikah dong. Oh iya. Makanya kita Itu pas habis celebrate. nikahan ke tempat. Oh iya, jadi waktu kita nikahan tuh satenya bukan dari sini sebenarnya. Kita nggak ngomong ini. Iya, Kenapa? Karena gini, orang kalau misalkan masih muda nih, kita kan kalau bikin bisnis pasti bikinnya
Mie ayam, fried chicken. Oke. Lo kenapa milihnya Oke. sate domba? Jadi di Walter itu pertama kali gue tuh kantor di atas, Ben. Iya. Itu sebenarnya ada restoran lama sebelumnya buka bangkrut. Gue tuh dari SMA pengen bikin restoran. Tapi terserah apapun itu. Gak tahu apapun itu, tapi gak pernah kesampaian lah. Sampai si restoran itu bangkrut, kan orang-orang suka ketemu tuh kalau nongkrong segala macem. Pada kantor lo. Deket kantor, mereka cerita lah, wah bang kita nggak ada kerjaan lagi nih gitu. Nah, serius lo gitu? Iya, restoran tutup, bangkrut waktu itu. Adalah sebuah kafe dulu di situ. Saya ngobrol-ngobrol sama partner yang lain. Jadi partner gue tuh ada namanya ada Naldo, ada Boni, ada Budi, ada Bayu. Nah, si Boni ini teman dari kuliah nih. Oke. Nyokapnya masaknya enak banget dan dia punya catering. Mas Boni luar biasa memang. Nah, akhirnya gue ngomong lah sama gue, Bo, boleh Halo, nggak Bo, sih? gitu? Emang dia Boni, makanya Bo. Oh. Enak. Halo nggak gini? Jadi salon nih. Gua ada tempat. Jangan dong, gue udah nahan-nahan. Oh, Udah oke, kayak kendor. terus. Udah. Gue kan dulu waktu kuliah nih, kuliah di Karawaci kita samaan, kuliah di Karawaci kan. Kuliah di Karawaci kan tinggal di sana tuh. Iya. Dikirimin makanan mulu sama nyokapnya. Dikirimin makanan, gila enak-enak banget nih makanannya. Salah satunya sate. Oh, jadi dari dulu tuh emang si sate itu udah jadi menunya si nyokapnya Boni. Udah, tapi emang belum dikomersialkan lah. Domba. Domba. Oh. Dulu sampai dikasih sepaha, Ben. Kalau dibawain tuh paha ditutup aluminium foil gitu. Iya, Nih, sampai lagi paha. paha beneran. Oh, oke. Dombanya betina sih. Oh. Emang bedanya apa ya? Bedanya nggak enak. Domba betina sama itu bedanya apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada pasti, Ben. Oh, ada. Bisa dibahas di sini. Oke. Dombanya dipotong-potong, kita masak tuh. Makan pakai nasi, itu aja udah enak banget. Wah, gila ya udah deh. Dari sekian menu yang ada, kita coba yuk. Nggak ada yang punya background restoran sama sekali semuanya. Ya Boni ya udah di kuliner lah, dia ada catering dan segala macam. Tapi kita yang lain nggak ada. Dari tempat yang lama kita akuisisi lah, kita tawar harganya segala macam daripada bangkrut. Orang-orang kita pekerjakan lagi, itu pertama kali instalasi. Oh, jadi ibaratnya lo ada kayak niatan pemicunya sebenarnya karena ngeliat orang-orang lagi nggak ada kerjaan nih, baru kehilangan pekerjaan, ada sedikit itunya lah. Maksudnya itu ya, Ngerti. ria lah maksudnya. Tapi Emang angle itu. emang iya dia. Bukan angle itu. Iya. MS dong kalau ria. Yang ditahan-tahan umur kalau masalah Oh, itu. iya. Aku mikir dulu nih tadi Iya. ngomongin apa? Kamu nggak tahu pasti. Tahu. Teman-temannya Susan lah dulu ada. Nanti kamu browsing, ada. Iya, 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 tuh. tadi di browsing. Udah jadi apa sekarang? Susannya sudah gede kan sekarang. Sudah gede? Oh, nggak gede. Tadi boneka gimana sih? Oh iya udah boneka. Segitu terus ya. Gitu terus. Kalau horor tuh serem ya padahal. Bener lah kita. Sorry, Kita balik lagi ngomongin Jadi Annabelle. Iya. Balik lagi niatnya ya ngebantu lah pertama kali. Udahlah kita sekalian gue pengalaman punya restoran, belajar cari tahu dari basicnya seperti apa bareng sama teman-teman yang tadi kita buka dan bisa ngebantu juga. Akhirnya hampir semua tuh dari chef, floornya semua segalanya orang yang lama. Tentunya dengan masakan yang beda. Akhirnya kita 3 bulan dulu kita training tuh sambil dekor-dekor sedikit karena tadinya ambience gelap segala macem kita coba Iya, maksimalin restoran ini. dengan budget yang ada waktu itu pas-pasan. Bener lo cepet lo. Sambil nih. Ini salah satu nih Sambil mas. keren ya. Nah, terus. Ini siapa nih namanya nih? Ini mas siapa nih? Sate ayam. Ahmad, Ahmed. Ini ayam. Iya, ayam nih Pak. kapten di sini. Lo lihat dulu, ambil dulu nih gambarnya deh tuh, ya kan? Ini sambil nantinya balik lagi ke omongan tadi nih. Yang spesial apa nih dari ayam ini? Ayamnya itu boleh dicoba, pasti rasanya teksturnya lebih lembut daripada ayam Kelihatan tempat ya. lain. Nah, Yang namanya jualan ya. Ya, pasti. Yang namanya jualan. Tapi ini menurut gua, Ini lo lihat domba. deh. Gua nggak usah ngomong, lo ini aja deh. Lihat aja banyak. Dengarkan suara keindahan, Wangi banget ini. keindahan dari Balik. suara ini. Ambil balik ya. Balik aja balik. Nah, Ini domba. Lo lihat tuh, nih, lo lihat tuh. sehat. Bahagia itu sehat, bos. Oke. Oke, Untuk bumbunya nih, oke bumbunya. untuk yang domba, Oke. ini yang untuk ayam. Mat, tolong cuci tangan saya mas, gitu mas. Cuci tangan tuh, tangan semprotan. Semprotan ini. Iya. Oke guys. Nah ini bumbu kecap ini ya. Pertama nih. Tutorial. Kita persin dulu nih. Persin dulu cuci tangan ya. Tuh, persin. Persin, udah. Taruh sini aja. Baru kasih kecap. Tas.
Tuh. Kameramen. Mohon maaf, kameramen nggak boleh bersuara dia. Rame, masih rame. Nah ini kerutuk. Aduh. Mantap. Oh. Tuh. Itu semuanya, Udah? semuanya. Ayo, suapin-suapinan. Yang aneh adalah ketika lo A, gue juga A tadi. Yang lebih aneh lagi, lo nyopin juga ada bini gua. Kamu ngapain? Apa? Kita kan Gak apa-apa, iya. tenang aja. Kamu mencurigakan, sikat Ben. Aku nggak disuapin ya. Nah, ini tuh. Ini es. Ayam. Jadi Nggak tuh pernah. ceritanya, Coba. aku tuh nggak pernah makan sate kambing Sama sekali. sama sekali. Ini domba ya, walaupun domba sama. Domba, oke. Iya. Domba. Ya, ini domba ya. Ini aku akan mencoba memberanikan diri. Kamu harus nyoba kalau yang ini. Serius? Tapi Kalau sama aku gue pesan nggak dari kemarin nih makan belum pernah. sebenarnya. Dia belum pernah. Dia pernah ya? Pernah Coba. makan, tapi nggak Coba. sering. Enak, Enak? Ada bau? Nggak ada dong. nggak ada. Nggak ada. Soalnya yang bikin ilfil biasanya baunya. Baunya. Biasanya Nggak gitu. ada. Nggak ada. Serius, aku bisa makan. Bobo ayam gitu nggak ada kan? Ya, nggak ada. Nggak ada kan itu domba. Bener, Nggak ada. karena itu domba. Bapak-bapak. Nah, yang kita akan ulik ternyata Andi ini punya kegiatan selain membuka sebuah restoran dan cukup sukses namanya dikenal di Jakarta. Dia punya kegiatan yang menurutku cukup unik nih, Ma. Apa tuh? Jadi dia itu emang kerjaannya bagi-bagi daging domba setiap hari Jumat kalau nggak salah ya diceritain. Ya emang Andi ini sendiri menurut aku memang orang yang selain ya anak cowok Jakarta pada umumnya, tapi ternyata emang kalau ngobrol sama aku tuh dia punya kayak mimpi-mimpi dan punya keluasan hati ingin bantu orang. Nah, saya ternyata oke nanti lu cerita tentang si usaha ini karena sekarang udah beranak nih, berarti sekarang udah ada kedai selasi. Cipete. Tapi ada satu cerita dan gue selama temenan sama dia nih, gue juga baru tahu lu punya kegiatan bagi-bagi daging ya katanya. Oh, oke. Itu kayaknya kalau dibikin jadi kegiatan udah CSR tuh itu udah. Jadi apa dong bilangnya? Iya nggak apa-apa emang ya membantu aja lah, berbagi. Bagi-bagi daging. Emang konten lo kan nih berbagi. Iya bener. Bagi-bagi daging Domba. pasti dong kan jualan domba ya. Kan? Iya, ada domba, ada ayam. Jadi sebelum kita ngomong si kedai ini ya, Iya. kalau si Walter itu memang rutin. Tapi ini biasanya nggak pernah gue bring up lah, nggak pernah. Nah, gue aja baru tahu. Oh baru tahu. Gue baru tahu. Karena kasih tahu tadi sama si Boni ya, gitu. Nah, nggak serius gue nggak baru. Kan orang katanya gitu kalau kita memberi tangan kiri jangan ada tahu. Nggak tahu. Gitu. Tapi temen juga nggak tahu. Makanya dia kasih tahu dong. Temen nggak apa-apa ya. Temen boleh. Temen nggak boleh. Kan gue bukan tangan kiri. Setiap 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Itu kita bagiin ke panti asuhan. Panti asuhan, jadi ada orang satu nih emang dia yang udah ngatur nih, dia bisa membagikan ke macam-macam panti asuhan. Jadi misalnya untuk bulan ini ada 6 panti asuhan, biasanya 5 sampai 6 panti asuhan, itu kira-kira beratnya sekitar 200 kilo per sekali jalan itu. 200 kilo. Jadi orangnya datang jemput, dia yang bertugas untuk membagikan. Tentunya ya kita pasti ada kegiatan operasional dan segala macam ke panti asuhan itu. Dan untuk panti asuhan itu masing-masing itu cukup bisa untuk makan sekitar 1 minggu lah. Mewah juga tuh panti asuhan yang makan sate domba. Alhamdulillah. Ya, mereka kan biasa senang juga merasakan juga kan. Sama dia biasanya dimasak, kecap dan lain-lain. Jadi Oh, untuk ini Daging mentah. Daging mentah dan mereka olah sendiri gitu. itu bagian dari ya itu tadi lah ya, dari kita CSR dan kita gimana ngeliat supaya berkah lah insya Allah kita pengennya gitu. Amin. Kalau jualan biasanya 200 kg itu lu bisa buat jualan berapa lama? 1,5 hari sih. 200 kg atau sehari? Sehari itu Walter ya 150 kilo kira-kira. Jadi gue selain nggak tahu lo suka berbagi, gue nggak tahu lo duitnya banyak juga lo tadi. Ya enggak lah, kan potong operasional Iya, dan bercanda. segala macem. Nah, terus kalian nih,
buat orang ini dia. Lo buka tempat ini persis Pas. di waktu yang paling pas untuk dagang ya. Oke. Waktu PPKM. Yang orang-orang kayaknya ntar dulu gitu ya, nahan. Nah, plan cabang ini udah lama sebetulnya kalau ngomongin si cabang ini. Bisa dibilang udah dari 2 tahun lalu lah gitu. Karena kan semua dari partner ini semuanya punya kerjaan juga kan. Ya. Dari partner ini semuanya punya kerjaan. Nggak perlu gitu. Oh iya, Nggak perlu. refleks. Dari ini Dari Enggak ke satu. pencet dulu lagi. Ya saya tidak tuju kayak rapat. Ini apa sih? Telepon? Bukan. Oh, bukan. Terus, Pager. oke. Kelamaan. Kelamaan. Terus Pandemi, Mana tadi sih? pandemi. Pandemi. Pertama kita mikirin dulu yang di sana lah, si Walter ini gimana jalannya gitu. Karena kan perlu efisiensi dan segala macam. Karena kan udah nggak imbang kan penjualan dan operasional. Tapi kita udah niat di hati lah pokoknya. Ini orang-orang yang kerja ketika kita harus kurangin pegawai, mereka pasti akan bingung mau nyari kerja kemana. Jadi kita efisiensi aja. That's why mungkin bisa dibilang, ceritanya harus detail itu masih. nggak apa-apa, maksud gue soalnya gini, orang pengen tahu aja nih orang buka usaha di tengah-tengah pandemik, plus lo punya kegiatan bagi-bagi, udah komit kan? Namanya Iya. orang udah komit, gue mau berbagi sama panti asuhan sekian. Muka lu burung kilo. jadi gue malu. Apa? Iya gitu, muka burung. Sama suara gue cemerain boleh nggak? Jadi kami sedang melakukan. Sama aku jadi mawar dong. Itu kayak opini lo pelaku bakso borak dong. Maksudnya dia udah komit, tapi di PPKM akhirnya market lu terbatas, kreatif lu nggak boleh makan langsung, lu mesti buka tempat, sedangkan omset jalan sendiri. Iya. Bisa dibilang kemarin nggak ambil keuntungan si owner dulu waktu kemarin pandemi. Supaya bisa berputar, pegawainya bisa tetap kerja, walaupun mungkin siang juga bisa seharian tuh kan bisa nggak ada tamu kan kalau lagi pandemi kan. Iya. Apalagi waktu awal-awal kan orang takut banget untuk keluar lah masih Iya. kita emang sama-sama jaga juga. Kita jagain si protokolnya segala macem sampai habis itu baru 25%, 50% dan berikutnya gitu kan. Focusing di take away. Jadi anak-anak yang kerja itu dimaksimalkan untuk nganter. Selain kan ada jasa pesan antar ya gitu ya, udah ada, udah banyak gitu. Tapi mungkin yang langsung nelpon ke resto mereka dianterin. Paling itu aja sih. Baru akhirnya buka ini. Balik ke pertanyaan lo tadi. Iya. Kenapa buka? Karena plannya udah panjang, Ben. Plannya udah banyak dan kita udah keburu persiapan tempatnya dan lain segala macam. Bahkan kemarin sebenarnya pas saat buka, PPKM udah selesai tuh. Selesai. Ya kan? Buka besoknya PPKM. PPKM. Besoknya PPKM. PPKM itu dicicil ya. Besoknya PPKM. Ya udah nggak apa-apa, mau Nggak kita apa-apa. jalanin aja. Ini kan udah 3 bulan nih sekarang. Ya alhamdulillah semua keadaan lebih baik juga kan, kita udah pada vaksin juga. Iya, udah pada vaksin. Artinya ya tetap prokes, cuman lebih baik lah keadaannya, orang-orangnya lebih terbatas juga gitu. Iya. Oke, sekarang kita ngomongin daging nih. Kalau tadi kan Ines bener bilangnya emang daging domba atau daging kambing dan sejenisnya itu emang tend to berbau. Banyak orang alasannya itu, bukan karena nggak suka loh. Iya. Karena pernah ngeliat aslinya hidup, ya kan? Terus jadi sate nih, banyak yang kayak nggak ini. Nah, lu gimana caranya bisa bikin Iya. si daging ini Aku juga tidak penasaran. berbau? Oke. Jadi emang ya pastinya kalau in detailnya itu rahasia lah dapur Pasti, gitu iya, kan. iya, bener-bener. Cuman emang kebutuhannya itu adalah di yang motongnya sih gitu. Kita bilang yang motong tuh artisnya kita lah gitu. Oh, segimana Karena- dia? Orangnya harus Karena spesial. gue juga berapa tahun lalu baru belajar perhatiin gitu motongnya gitu, gimana sih Kang motongnya gitu ya, buat yang motong gitu. Itu dia sampai kalau ada bagian tertentu yang dia kena, menurut dia itu fail, itu dagingnya dipinggirin sama dia, nggak jadi. Karena Karena mungkin akan akan bau. menghasilkan bau keras. Oh iya? Dua hal itu sih gitu. Jadi dia motong itu benar-benar bagian yang itu rahasia juga sih Ben. Ini ada tekniknya lah. Tapi iya sih. Gue persis banyak banget ketemu yang kayak Ines yang mereka nggak makan kambing atau domba karena bau, tapi begitu makan di selasi mereka cocok gitu, karena ya feel-nya kayak makan daging aja, biasa steak gitu kan. Kita jual tuh satu yang 10 tusuk itu 200 gram Ben. Wow. Lo nggak sih 200 gram berarti lo sama kayak lo makan steak Steak. Oh iya bener. Iya. dengan harga sekian, dan perbandingannya boleh lah gitu. Dan ada satu menu di sini namanya domba Sineret. Nah, sineret apa sineret sih? Sineret. Sineret. Jadi katanya satu paha domba itu cuma bisa jadi berapa? Pokoknya ini spesial banget nih menu nih. Satu porsi dan satu paha domba. Ah yang bener lu. Karena Apa ya, wagyunya gitu kali ya. oh ini bagian daging Spesial. dia yang paling spesial. Ya.
Kenapa dombanya sering nge-gym atau Enggak, actually dia bukannya dombanya sih Ben, bagian dari pahanya itu. pemirsa? Sekarang kita akan minta testimonial dari pendatang yang ada di sini. Ibu, Bu nanya dikit boleh Bu? Ibu suka makan di sini Bu? Baru sekali Oh, coba. boleh gimana Bu? Menurut saya sih dagingnya empuk ya. Nggak seperti biasanya gitu. Tapi emang hobi. Sebelumnya udah pernah makan sate domba? Pernah udah lama banget. Taste-nya sih oke. Maksudnya empuknya tuh pas. Lemaknya nyoba nggak Bu tadi? Lemaknya nyoba enak. Kita nggak bikin enak ya. Jadi kalau oke Bu. Oke. Ibu siapa namanya Bu? Ade. Ibu Ade, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oh, berarti oke. Makasih Bu. Makasih Bu, hati-hati Bu. Nah, itu tadi tuh, lu belum jawab tuh. Tadi di awal gue sempet nanya. Orang kalau bisnis nih, terutama yang ini kan keren-keren, pengennya punya tempat ngopi, restoran, kafe. Dari sisi makanannya ya. Iya. Kalau lo kan nih berarti lu juragan sate gitu. Ini buat orang nih. Lu pernah nggak diledekin atau apa gitu? Karena based on tempat, kan itu berangkat dari tempatnya, ada tempat kosong kita Oh, ambil. masuk ya? Muter di Senopati, Kloter dan sekitarnya, itu tuh nggak ada sate sih Ben. Salah satunya itu. Untuk radius sekitarannya tuh agak lumayan jauh. Ada sate Cikajang tuh terkenal tuh. Tahu. Sekarang udah nggak ada, itu ada di dekat situ. Tapi pas terakhir-terakhir tuh udah pindah-pindah tempat lah gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Tadi sih yang pertama gue mau bilang kalau kesayangan Nabi Muhammad makannya apa? Domba. Tapi terlalu seagama. Bener dong. Hah? Ya Gue artinya. ada senang di situnya, kayak bahasanya tuh kayak enak gitu. Maksudnya kayak Oh. kalau lo muter-muter, lo pernah ketemu kambing nggak? Lamb chop, lamb anything kan pasti. Iya. Karena emang domba itu sebenarnya enak banget dagingnya. Iya, kayaknya suka sih. Jadi lu nggak peduli ya, mau dibilang apa, yang penting Enggak sih. Malah si Selasi gitu aja gitu, bentuknya juga kayak ya AC tapi warung lah gitu. sekarang lu punya kedai. Nextnya apa? Lu giving udah, mempekerjakan orang, bahkan kalau kemarin PPKM cari kerjaan nggak gampang, lu malah hiring, lu malah mempekerjakan orang. Ya. Bagi-bagi udah, sharing udah, kedai udah mulai beranak. Nah, nextnya apa nih? Wah. Nextnya sih bisa menjangkau lebih jauh lagi lah. Salah satunya si kedai ini kan, emang kedai itu menunya lebih sedikit compare to sana. Compare to Oh, Woko. bedanya sama sana ya? Jadi ada flagship, ada kedai gitu. Cuman kan bisa menjangkau lebih banyak karena tempatnya space-nya tidak butuh terlalu gede ya. Iya. Space-nya tidak butuh terlalu gede. Dan isunya sate itu ketika dibawa pulang, kalau kemarin kita mikir orang mungkin sekarang sungkan ke restoran misalnya, pengen makan di rumah, bahkan ada yang makan di mobil kemarin-kemarin gitu. Ya udah, ketika bawa pulang bisa dapat fresh. Karena ketika dibakar, dulu tuh awal-awal gue nggak rekomen untuk bawa pulang loh Ben, orang Sebelum pandemik nih. sebelum pandemi, karena Karena emang beda sih. Kita kan sering pesen. ya hot plate dan lain segala macam gitu-gitu ya bisa kadang-kadang di rumah, cuman tetap aja kadang-kadang kan mesti manasin, walaupun kalau manasin tuh sebenarnya simple sih, kasih mentega Nah, dikit, ini dipepes. tutorial manasin sate domba hot plate. Nah, Iya. coba tuh. Sama, ini kan kayak wajan aja ya, gua nyebutnya merek lagi, apa sih, wajan yang rata aja lah gitu. Teflon tuh merek. TK, bukan merek. Bisa pakai Teflon, bisa pakai Maxim. Nah, sekalian aja semuanya Maxim. Nah, boleh kalau mau semuanya toppingan bisa. di sini. Ayo semuanya. Ada apa lagi sebutin? Nat Google dong. Nama wajan. Maxim. 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 Gue Maxim lagi majalah itu. Iya. Terus. Nah, si wajan kasih mentega aja sedikit, terus udah bolak-balik aja di situ panasin. Apinya kecil aja. Dah. Jadi jangan kayak gitu waktu itu ya. Salah satunya dimasukin ke microwave. Waktu itu. Terus dinyalain. Makanya pakai teknologi, tapi ntar microwave pokoknya Yang teknologi bagus. cenderung kering lah kalau nggak. Pasti. Masalahnya kering. Selain ininya kering, satenya juga, tusuk satenya juga kering masalahnya. Iya. Teropos. Masukin tangan kering. Jangan. Oh iya, jangan. Dompet? Dompet Oh, udah kering. Udah kering. Kalau perlu dimasukin udah kering. Dompet udah kering. Ya gitu kan, karena kan si jus dagingnya itu kan yang kita cari kan, rasakan. Ya, tapi ya dengan adanya kedai, insya Allah nanti misalnya bisa nambah tempat, doakan gitu. Ya jadi lebih dekat lah, lebih fresh. Yang cuma 5 menit diantar kan masih oke, 10 menit masih oke.
Ya lama juga banyak sih yang akhirnya jauh-jauh, cuman manasin aja akhirnya. Iya, aku waktu itu mesen Lama kita ya? karena kita pengen banget. Yang banget seminggu. Ya, pernah kok sampai 3 hari 4 hari gue panasin. Paling cakep. Asal Kayak lo kan dari Bintaro kan lebih enak kesini. Ada Iya, ya sebetulnya. Iya, Mampir tuh. dekat. Dan menu yang di Walter lebih banyak karena ada satu makanan lu mesti cobain sih, nasi daun jeruk itu. Kayaknya si Mami itu emang bisa dibilang pelopor ya, mempopulerkan nasi daun ya, jeruk. mungkin. Iya, gue pertama kali. Iya, nyobainnya Di sini ada kok nasi daun jeruk tapi yang ala carte ya, nasinya aja ada. Di sini ada nasi doang yang nggak pakai side dish. Nah, sama satu lagi, membuka peluang bisnis juga nggak buat orang-orang yang misalkan tertarik. Kayaknya menarik tuh. Di tempat gue belum ada nih kedai sate domba nih. Sun akan. Sun, Akan. sini. Jangan. aduh. Kok gue mau sih? Gampang banget. Sun. Oke. Terus, lo membuka peluang orang untuk Iya. membuka. Ya. Sementara kan ini kita buka sendiri nih masih gitu. Saya nanti dalam artian sifatnya kemitraan gitu ya. Ya. Itu akan nanti. Rajin-rajin aja ngobrol. Wih. Kamu mau? Apa? Kamu mau? Sebelum ini ada, aku udah pernah Iya. nawarin waktu itu. Ya. Iya. Duit yang belum ada waktu itu. Beda dong kalau Kan niatnya dulu. Oh, iya. Niatnya dulu. Ya, ikhtiar ya. Iya. Oke, jadi setiap minggu lo bagi-bagi, ini buat teman-teman juga. Setiap sebulan sekali. Setiap sebulan sekali lo bagi-bagi 3 minggu sampai sebulan sekali. daging. Ya bersyukur mudah-mudahan berkah juga kan buat tempat usaha lo Amin, kan. amin, amin, amin. Amin. Jadi buat teman-teman juga yang punya usaha, terus habis itu kondisi PPKM kayak begini, ya asal niatnya tadi lo bilang kan niatnya baik. Kalau udah diniatin sesuatu ya nggak usah mundur aja, kayak aja. Apalagi kalau misalkan kita berbagi, karena katanya kalau misalkan kita punya kalau kita mau lebih, kita sebanyak berbagi, nanti dikasih lebih lagi. Insya Allah. Nggak ada orang yang susah gara-gara sering berbagi. Oh, itu bener tuh. Itu ilmu bener banget sih. Iya. Bener deh. Bener. Tapi gue gak ada ceritanya lagi ya. Pokoknya bener. Tapi kerasa nggak habis bagi-bagi. Gue tadi pas gue ngomong itu gue udah mikir gitu. Kayaknya gue belum ada ceritanya nih. Tapi ya udah lah. Tapi itu bener. Mungkin Pasti ada akan lah. ada, ya. Maksudnya, Nanti episode berikutnya ya. iya. Kita lagi pada Ada. cuma segitu, kalau mau lebih ya lu bagi aja buat orang. Iya. Pasti balik kok. Lebih malah. Iya, tapi jangan sama dia ya. Jangan. Nggak balik kalau sama dia. Asli dia gitu doang. Dia dari tadi duduk di besi nih, gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ada besi bawahnya Iya. duduk. Lu jangan gerak ya, lu jangan gerak. Lu jangan gerak. Tuh. Pasti ada garis di pahanya. Nah, pasti. Nah, bayangin tuh susah banget tuh. Oke, closing lo sekarang, closing. Closing. Cepet. Sama Nadia berdua deh. Nat, closing. Yang closing sekarang bukan gua nih, closing teman-teman yang udah syutingin hari ini. Ayo closing berdua, cepet. Terima kasih sudah nonton Cerdik hari ini. Jangan lupa Terima kasih. subscribe. Udah nonton, udah kasih saya untuk closing. Jangan lupa follow Instagram kita. Iya, kita di siapa? Lu apa gua? Gue. Oke. Sampai Nafis juga. Ada di credit title lah, tolong nanti jangan di-skip. Makasih. Ya oke nanti di-cut ya Ben, nanti nggak usah ngomong kurang bagus. Dadah semuanya. Bye, thank you ya. Dadah. Ben, thank you Ben Ines. Dadah. Thank you Ben Ines. Jadi kita happy banget selain ketemu sama Andi yang udah ya sering-sering jarang lah ketemu dia, bisa ngobrol-ngobrol, bisa ketawa-tawa, dan Bogel ini suka sebut nama aslinya jadi nama panggilannya. Si Andi ini emang sahabat aku banget. Ibaratnya kalau aku lagi sama dia itu nggak lagi ngerasa susah hati, nongkrong sama dia itu bikin aku jadi happy banget. Mudah-mudahan sukses terus buat kedai Selasih Sukses terus. by Dapur Mami. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berlangsung tambah besar. Tambah besar, tambah lancar, Iya. jadi berkah juga ya buat Mas Andi juga, buat Kak Andi. Betul. Dan satu lagi, kedainya bisa tambah banyak karena si kedai Iya, ini nunggu banget di daerah sini dong, please. Di daerah rumah kita di Bintaro. Aku nggak tahu tapi oke deh. udah sering banget ngajakin udah buka lagi kedainya tambah banyak kan. Biasanya kalau kita mau rezeki tambah banyak, kita juga harus berbagi dengan banyak kan. Banget. Ya udah, oke kalau begitu sukses buat kedai Selasih. Sukses ya, Nih. Dadah, sukses ya.